Arloji emas bermerek Patek Philippe di pergelangan tangan Adrian memantulkan cahaya lampu gantung kristal yang mewah, sebuah simbol kekuasaan yang ia yakini akan abadi selamanya. Namun, hanya dalam hitungan bulan, tangan yang biasanya menandatangani kontrak bernilai miliaran rupiah itu kini gemetar hebat saat menggenggam sepotong roti apak sisa dari tempat sampah di pinggiran kota yang gelap. Roda kehidupan tidak sekedar berputar bagi Adrian. Roda itu seolah menghantamnya hingga hancur berkeping-keping, membuktikan bahwa tahta setinggi langit sekalipun bisa runtuh dalam sekejap mata jika fondasinya dibangun di atas kesombongan. Adrian adalah definisi dari kesuksesan muda yang memabukkan, seorang CEO dari Arta Megah Group yang menguasai lini properti dan teknologi di ibu kota. Di usianya yang baru menginjak 35 tahun, ia telah memiliki segalanya. Gedung pencakar langit dengan namanya terpampang di puncak, koleksi mobil sport yang berjejer di garasi seluas lapangan basket, dan pengaruh yang mampu membuat para pejabat tunduk padanya. Namun di balik setelan jas Italia sehada ratusan juta rupiah itu, bersemayam hati yang sedingin es dan sekeras batu karang. Baginya manusia hanyalah angka dalam laporan laba rugi, dan empati adalah kelemahan yang tidak boleh dipelihara dalam dunia bisnis yang kejam. Suatu pagi di kantor pusatnya yang megah, suasana mencekam menyelimuti lantai paling atas. Adrian sedang meninjau laporan mingguan ketika seorang pria paruh baya bernama Pak Mulyono, seorang petugas kebersihan atau office boy yang telah bekerja di sana selama 10 tahun, masuk untuk mengantarkan kopi. Tangan Pak Mulyono yang mulai rentah sedikit gemetar, menyebabkan setetes kecil kopi tumpah ke atas berkas kontrak kerjasama yang sangat penting. Kejadian itu sebenarnya sepele, hanya setetes noda coklat di pojok kertas yang bahkan tidak menutupi tulisan apapun. Namun bagi Adrian, itu adalah penghinaan terhadap kesempurnaan yang ia agungkan. Dengan suara yang tenang namun tajam, seperti sembilu, Adrian berdiri dan memandang Pak Mulyono dengan tatapan merendahkan. Ia tidak memaki, namun kata-katanya jauh lebih menyakitkan daripada bentakan. Ia mengatakan bahwa orang seperti Pak Mulyono adalah sampah yang hanya mengotori pemandangan di kantornya. Makhluk tidak berguna yang bahkan tidak mampu melakukan tugas paling sederhana sekalipun. Tanpa memberikan kesempatan untuk membela diri, Adrian memecat Pak Mulyono saat itu juga, memerintahkannya untuk pergi tanpa pesangon sepeser pun, bahkan melarangnya mengambil barang-barang pribadinya di loker. Pak Mulyono hanya tertunduk, air mata menggenang di matanya yang lelah, lalu ia pergi dengan langkah gontai, meninggalkan ruangan yang harum aroma parfum mahal, namun busuk oleh kesombongan pemiliknya. 6 bulan kemudian, badai besar menghantam kekaisaran Adrian. Kepercayaan diri yang berlebihan membuatnya buta terhadap pengkhianatan yang tumbuh di dalam lingkar dalamnya sendiri. Hendra, tangan kanannya yang paling ia percayai, ternyata telah lama melakukan penggelapan dana secara sistematis dan memalsukan tanda tangan Adrian dalam serangkaian investasi bodong yang melanggar hukum. Ketika skandal itu meledak ke permukaan, Adrian tidak memiliki waktu untuk bereaksi. Dalam satu malam yang mengerikan, kepolisian menyegel kantornya. Rekening banknya dibekukan oleh negara, dan seluruh asetnya, mulai dari rumah mewah di Menteng hingga koleksi mobil mewahnya, disita untuk menutupi kerugian negara dan para investor. Adrian mencoba menghubungi teman-teman sesama pengusaha yang dulu selalu menjilatnya, namun tak ada satupun yang mengangkat telepon. Mereka yang dulu berebut untuk duduk di meja makannya, kini memandang Adrian seolah ia adalah wabah penyakit yang harus dihindari. Ia terusir dari apartemen terakhirnya karena tidak mampu membayar sewa. Dan dalam waktu singkat, sang CEO yang dulu dipuja, kini berdiri di trotoar dengan hanya membawa satu koper berisi pakaian yang mulai lusuh. Ia tidak punya keluarga, karena selama ini ia terlalu sibuk mengejar harta hingga melupakan hubungan darah. Bulan-bulan berikutnya adalah neraka dunia bagi Adrian. Ia terpaksa tidur di emperan toko, merasakan dinginnya ubin semen yang menusuk tulang dan gigitan nyamuk yang tak kenal ampun. Perutnya yang dulu terbiasa dengan daging wagyu dan anggur mahal, kini seringkali hanya diisi dengan air keran dan sisa makanan yang ia temukan di pasar. Penampilannya berubah drastis, rambutnya yang dulu klimis kini kusut masai, janggutnya tumbuh liar, dan bau tubuhnya mencerminkan kemiskinan yang ia derita.
Ia mencoba melamar pekerjaan sebagai kuli panggul atau pencuci piring, namun banyak yang menolaknya karena penampilannya yang terlihat lemah dan tidak meyakinkan. Suatu sore yang hujan deras, Adrian berteduh di depan sebuah rumah makan yang cukup ramai di pinggiran kota. Aroma masakan yang gurih menusuk hidungnya, membuat perutnya yang kosong selama 2 hari terasa sangat perih. Ia berdiri di pojok bangunan, menggigil kedinginan, sambil menatap orang-orang yang makan dengan lahap di dalam. Tiba-tiba, sebuah mobil SUV putih yang bersih berhenti di depan rumah makan tersebut. Seorang pria berpakaian rapi dengan kemeja batik keluar dari mobil, dipayungi oleh salah seorang karyawan rumah makan tersebut. Adrian terpaku saat mengenali wajah pria itu. Meskipun terlihat lebih segar dan berwibawa, ia sangat yakin bahwa pria itu adalah Pak Mulyono, OB yang dulu ia pecat dengan sangat hina. Adrian merasa sangat malu dan ingin segera pergi. Namun kakinya yang lemas karena kelaparan membuatnya tersandung dan jatuh tersungkur di atas aspal yang basah. Pak Mulyono yang melihat kejadian itu segera menghampiri. Awalnya ia tidak mengenali pria kumal di hadapannya. Namun ketika mata mereka bertemu, Pak Mulyono terdiam sejenak. Ada kilatan pengenalan di matanya yang teduh. Tanpa kata-kata makian atau nada dendam, Pak Mulyono justru membungkuk dan membantu Adrian berdiri. Ia tidak peduli dengan bau busuk atau pakaian kotor Adrian yang menempel pada batik mahalnya. Pak Mulyono memapah Adrian masuk ke dalam rumah makan miliknya sendiri. Sebuah usaha kuliner yang ia bangun dari nol menggunakan uang tabungan masa tuanya dan bantuan modal dari kerabat setelah dipecat oleh Adrian. Di dalam rumah makan yang hangat itu, Pak Mulyono menyuruh karyawannya untuk membawakan handuk kering dan sepiring besar nasi hangat dengan lauk pauk yang lengkap. Adrian makan dengan sangat rakus. Air mata mengalir deras di pipinya yang cekung, bercampur dengan kuah masakan. Ia merasa sangat hina di hadapan pria yang dulu ia sebut sebagai sampah. Setelah Adrian tenang, Pak Mulyono duduk di hadapannya. Pria tua itu bercerita bahwa setelah dipecat, ia sempat merasa putus asa. Namun ia teringat anak dan istrinya yang harus diberi makan. Ia kemudian mulai berjualan nasi bungkus kecil-kecilan di pinggir jalan, yang karena ketekunan dan doa, perlahan berkembang menjadi rumah makan sukses dengan beberapa cabang. Tidak ada sedikit pun nada sombong dalam suara Pak Mulyono. Ia justru menawarkan Adrian untuk tinggal di sebuah kamar kecil di belakang rumah makan tersebut dan bekerja membantunya. Pak Mulyono mengatakan bahwa ia tidak melihat Adrian sebagai mantan bos yang jahat, melainkan sebagai sesama manusia yang sedang tersesat. Tawaran itu adalah tamparan keras bagi ego Adrian, namun juga merupakan satu-satunya harapan yang tersisa. Adrian menerima tawaran itu dengan penuh kerendahan hati yang baru ia pelajari. Selama 1 tahun berikutnya, Adrian bekerja sebagai asisten di rumah makan Pak Mulyono. Ia melakukan tugas-tugas yang dulu ia anggap rendah, mencuci piring, menyapu lantai, dan melayani pelanggan dengan senyuman. Melalui interaksi dengan pelanggan yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat, Adrian mulai memahami arti kehidupan yang sebenarnya. Ia belajar bahwa kebahagiaan tidak terletak pada angka di rekening bank, melainkan pada ketulusan hati dan rasa syukur. Pak Mulyono pun tidak hanya memberinya pekerjaan, tetapi juga mengajarkannya cara mengelola bisnis dengan hati, sesuatu yang tidak pernah Adrian dapatkan di sekolah bisnis manapun. Perlahan tapi pasti, kemampuan manajerial Adrian yang dulu hebat mulai bangkit kembali. Namun kali ini dengan arah yang benar. Ia membantu Pak Mulyono merapikan sistem akuntansi, memperluas jaringan pemasaran lewat media sosial, dan menstandarisasi pelayanan di seluruh cabang rumah makan. Berkat sentuhan Adrian yang kini lebih bijak, bisnis Pak Mulyono berkembang pesat hingga menjadi salah satu waralaba kuliner paling sukses di wilayah tersebut. Sebagai bentuk terima kasih, Pak Mulyono memberikan sebagian saham perusahaan kepada Adrian dan mengangkatnya menjadi direktur operasional. Adrian kini kembali mengenakan kemeja rapi, namun ia bukan lagi pria yang sama. Ia sering terlihat turun langsung ke dapur untuk menyapa karyawan, memastikan mereka bekerja dengan nyaman, dan memberikan bantuan bagi mereka yang sedang kesulitan. Ia juga mendirikan sebuah yayasan yang fokus memberikan pelatihan keterampilan bagi para tunawisma dan orang-orang yang kehilangan pekerjaan.
agar mereka memiliki kesempatan kedua seperti yang ia dapatkan. Suatu hari, Adrian kembali ke gedung pencakar langit yang dulu miliknya. Ia tidak datang untuk mengambil alih kembali, melainkan untuk bertemu dengan para petugas kebersihan di sana. Ia membagikan paket sembako dan memberikan motivasi kepada mereka, mengingatkan bahwa posisi apapun yang mereka pegang saat ini, mereka adalah bagian penting dari roda kehidupan yang harus dihormati. Ia berdiri di lobi yang luas itu, menatap pantulan dirinya di dinding kaca yang mengkilap. Ia tidak lagi melihat seorang CEO yang haus kekuasaan, melainkan seorang pria yang telah menemukan kedamaian dalam kesederhanaan dan kekuatan dalam pengampunan. Kisah Adrian menjadi legenda di kalangan dunia usaha, bukan karena kejatuhannya yang tragis, melainkan karena kebangkitannya yang penuh inspirasi. Ia membuktikan bahwa seberapapun dalamnya seseorang terjatuh, selalu ada jalan kembali jika ia mau menanggalkan kesombongan dan menerima uluran tangan dengan hati yang terbuka. Dan di balik setiap keberhasilan barunya, ada sosok Pak Mulyono, sang mantan OB yang kini menjadi sahabat dan mentor hidupnya yang selalu mengingatkan bahwa di atas langit masih ada langit, namun di bawah tanah kita semua akan kembali ke tempat yang sama. Kekayaan sejati ternyata bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi tentang seberapa banyak yang bisa kita berikan kepada orang lain saat kita berada di puncak maupun saat kita berada di titik terendah. Adrian kini hidup dengan prinsip itu, menjalani setiap hari dengan penuh rasa syukur, menyadari bahwa pertolongan Tuhan seringkali datang dari arah yang paling tidak terduga, bahkan dari seseorang yang pernah kita remehkan. Hidupnya kini jauh lebih kaya daripada saat ia memiliki miliaran rupiah, karena kini ia memiliki ketenangan jiwa yang tidak bisa dibeli dengan permata apapun di dunia ini. Terima kasih telah menyimak kisah inspiratif ini sampai akhir. Jika cerita ini memberikan makna atau pelajaran berharga bagi Anda, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan berikan like pada video ini, agar kami dapat terus menyajikan cerita-cerita yang menggugah jiwa lainnya. Kami sangat ingin tahu dari mana saja Anda menonton video ini. Silahkan tuliskan lokasi atau kota asal Anda di kolom komentar di bawah agar kita bisa saling menyapa. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.